Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Jadi hari ini kita melakukan pembelajaran seperti minggu kemarin, yaitu melakukan pembelajaran melalui daring atau live streaming di YouTube. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi, sebelum Ibu pembukaan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa yang akan dipelajari? Oke, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Oke, materi minggu lalu adalah meneladani kemuliaan para nabi dan rasul Allah. Nah, ada yang tahu hubungan materi minggu lalu dengan materi minggu ini apa? Gak ada yang tahu ya. Jadi materi minggu lalu dan materi minggu ini hubungannya adalah materi minggu lalu mengajarkan kita untuk meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul Allah. Nah, para nabi dan rasul Allah itu sangat hormat dan patuh terhadap perintah Allah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selayaknya nabi dan rasul hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan absensinya. Nah, absensi hari ini seperti minggu lalu, yaitu melakukan absensi setelah live streaming YouTube ini selesai, yaitu melakukan absensi di aplikasi grup WhatsApp ya. Setelah live streaming YouTube ini selesai, Ibu beri waktu 10 menit untuk absensi di grup WhatsApp. Lewat dari itu maka Ibu anggap tidak hadir. Dan hari ini jika ada yang bertanya atau nanti Ibu bertanya kepada kalian dan kalian menjawab, kalian bisa langsung komen di bawah tentang materi hari ini, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih arti hormat dan patuh itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu langsung bisa komen ya. Belum ada yang tahu ya. Jadi hormat dan patuh yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang murid. Nah, kewajiban kita itu seperti apa? Kewajiban kita adalah mematuhi aturan orang tua, mematuhi perintah orang tua, tidak melawan orang tua, tidak membantahnya, terus berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Nah, kalau seperti guru juga seperti itu, kita tidak boleh melawan, kita harus berbicara sopan dan lemah lembut. Nah, dalam agama kita, dalam agama Islam, Allah telah mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Nah, karena orang tua kita, orang yang lebih tua adalah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kita. Allah sudah memerintahkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua, walaupun kedua orang tua kita itu tidak seagama dengan kita, orang-orang kafir. Itu nggak apa-apa, kita tetap mematuhi dan menghormati kedua orang tua kita. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban kepada orang tua kita. Hak kita yaitu berbicara sopan santun, tidak melawan. Nah, hak dan kewajiban orang tua yaitu merawat kita, mendidik kita ke jalan yang benar. Nah, sudah diterapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Nah, yang artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kepada karib, saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dari ayat di atas kita dapat simpulkan, yaitu perintah Allah terhadap kita yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah bisa paham dari situ bahwa setelah Allah yang wajib kita hormati dan patuhi yaitu orang tua kita. Jadi kita harus bersikap baik kepadanya, terus bersikap lemah lembut kepadanya, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua itu bergantung kepada ridhonya Allah. Nah, kita bisa bayangin gimana jika orang tua kita nggak ridho kepada kita, nggak sayang sama kita, berarti Allah juga tidak ridho kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak diridhoi Allah? Setiap langkah kita naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalian harus wajib mematuhi kewajiban dan hak kalian kepada orang tua. Nah, kenapa kita wajib mematuhi kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita? Karena kita keluar dari rahimnya, karena kita sudah dirawat dengan baik, kita sudah dididik dengan baik. Nah, mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa kita balas sebanyak apapun. Dengan emas pun sekarung kita tidak bisa membalas bagaimana pengorbanan orang tua kita. Nah, jika kita durhaka, maka kita juga akan mendapatkan balasannya. Seperti di dalam kitab hadis sahih Muslim yang berbunyi, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut dan salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam hadis ini sampai 3 kali dia berbicara, dia celaka. Nah, Rasulullah sampai 3 kali ngomong seperti itu. Nah, siapa yang celaka? Orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai orang tuanya, tidak bersikap sopan santun terhadap orang tuanya. Nah, perilaku durhaka kepada orang tua atau bisa disebut dengan uququl walidain, yaitu merupakan dosa besar, dosa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dosa besar. Karena apa? Karena itu tadi sudah Ibu bahas, ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua adalah ridhonya Allah. Nah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus menghormati ya, jangan sampai kita tidak menghormati orang tua kita walaupun di usia lanjut. Orang tua kita kalau di usia lanjut, kita wajib hormat dan patuh terhadapnya. Nah, sebelum masuk ke materinya, selanjutnya ada yang bertanya, oke, Jamal nanya tadi birrul walidain sama uququl walidain. Nah, birrul walidain adalah sikap menghormati kedua orang tua, sedangkan uququl walidain itu sikap buruk kita kepada orang tua, yaitu perilaku buruk. Jangan sampai salah ya antara birrul walidain dan uququl walidain. Jika birrul walidain adalah patuh terhadap orang tua dan uququl walidain adalah
yang tidak mematuhi orang tuanya. Nah, udah jelas? Oke, udah jelas ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, lanjut yang kedua yaitu cara-cara menghormati dan mematuhi orang tua. Yaitu yang pertama adalah dengan cara mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Nah, seperti apa itu? Nah, orang tua kita akan sangat bahagia jika kita tidak melawannya, jika kita mendengarkan perintahnya. Seperti ini contohnya, si Fulan hari ini nggak boleh jalan. Kalau kita nggak jalan, kita mematuhi, orang tua akan sangat senang, orang tua akan sangat merasa dihargai dengan anaknya, seperti itu. Nah, terus semua orang tua menghendaki anak-anaknya itu bersikap patuh terhadapnya. Kalau kita tidak patuh terhadapnya, jika kita sangat tidak sopan dan tidak menghiraukan perkataannya, itu sama saja dengan kita melakukan perbuatan tercela. Karena orang tua kita akan sedih, orang tua kita akan murka jika kita tidak mematuhi perintahnya, melakukan apa yang sudah dikasih tahu terhadap kita. Nah, yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Contohnya, kalian libur sekolah. Jika libur sekolah atau pulang sekolah, jika orang tua kalian lagi bersih-bersih rumah, kalian bisa membantunya dengan cara membantu menyapu, membantu cuci piring, membantu ngepel, seperti itu. Kalau orang tua kalian bantu, kalian ringankan bebannya, orang tua akan sangat senang sekali, akan sangat bahagia, akan sangat bangga karena anaknya berbakti terhadapnya, karena anaknya mau membantu meringankan pekerjaannya. Nah, yang ketiga yaitu senantiasa meminta doa restu. Jika kita mau melakukan sesuatu, kita lebih baik meminta doa kepadanya, meminta doa restu, meminta belas kasih dengannya. Contohnya, kita mau ujian, kita harus meminta doa kepada orang tua, meminta restu, ayah, ibu, doakan saya hari ini saya ujian, agar kalian juga dimudahkan untuk mengerjakan ujian-ujian yang ada nanti di sekolah. Nah, oke, itu tata cara kita menghormati dan mematuhi orang tua jika orang tua kita masih ada. Nah, bagaimana cara mematuhi atau menghormati kedua orang tua kita jika mereka sudah tiada? Yang pertama, bisa dengan cara menyambung tali silaturahmi kepada kerabat, saudara, orang tua kita, yaitu dengan cara berkunjung. Jika masih ada nenek atau orang tuanya orang tua kita, kita bisa merawatnya. Pasti di sana orang tua kita akan merasa bangga karena anaknya masih menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita yang seperti apa? Cita-cita mulia ke orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai. Nah, jika kalian ada rezeki, kalian bisa melanjutkan cita-cita mereka dengan membangun masjid tersebut, atau cita-cita mereka itu menyantuni anak yatim. Nah, kalian bisa mengabulkannya jika kalian ada rezeki. Allah pasti akan memberi kalian rezeki untuk kalian mewujudkan cita-cita orang tua kalian yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Nah, yang ketiga yaitu mendoakan ayah ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sholat, kita wajib berdoa, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, biar mereka diberi tempat yang layak, diberi tempat surga oleh Allah. Pasti orang tua kita akan bangga karena walaupun sudah tiada, anaknya masih mengingat kita. Nah, seperti itu. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya? Nggak ada ya? Jadi
Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, sama seperti tadi, kepada orang tua kita wajib menjalankan perintahnya, bersikap sopan santun, berbicara lemah lembut, tidak melawan, mematuhi, tidak nakal. Nah, gitu. Nah, karena guru berjasa sangat besar kepada kita. Dari kita yang tidak mengenal huruf A, B, C, D sampai kita bisa mengenal huruf A, B, C, D. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Terus berkat jasa guru kita juga dapat membaca, menghitung, menulis, menyanyi dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar, walaupun ada kadang beberapa murid yang agak bandel, tapi mereka tetap sabar. Jadi kalian harus wajib mengapresiasinya dengan cara mematuhi perintah-perintahnya, terus bersikap lemah lembut. Karena kalau kalian bernada tinggi kepada guru, maka mereka akan merasa sedih. Kenapa sih anak muridnya berbicara tidak lemah lembut terhadapnya? Nah, seperti itu. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan yang baik terhadap kita. Teladan yang baik seperti apa? Guru menjadikan contoh dia bahwasanya kita harus hidup seperti ini, kita harus hidup seperti itu. Nah, tanpa bimbingan mereka kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang buruk, kita tidak dapat membedakan antara yang baik dan benar. Jadi kita wajib mematuhi perintahnya, ya. Lalu dalam Islam juga guru menempatkan pada posisi yang mulia setelah orang tua, karena mereka adalah orang tua kedua kita di dalam sekolah. Jadi setelah di dalam sekolah, yang menjadi orang tua kita yaitu guru, bukan orang tua kita lagi. Jadi guru bertanggung jawab penuh atas kita pada waktu kita di sekolah. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati, mematuhi sebagaimana yang kita lakukan pada orang tua kita di rumah. Jadi kita harus melakukan apa yang seperti kalian lakukan di rumah, seperti kalian mematuhi orang tua. Jadi kalian juga harus mematuhi guru-guru kalian. Nah, seperti itu. Oke? Nah, materi kita yang terakhir yaitu bagaimana tata cara kita menghormati dan menghargai guru-guru kita. Nah, yang pertama yaitu dengan cara mengucapkan salam ketika bertemu. Walaupun itu ketemunya di luar sekolah, kita harus tetap mengucapkan salam, karena dengan seperti itu guru kita akan bangga, walaupun di luar sekolah anak muridnya tetap menghargainya, tetap menganggapnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Contohnya ketika mata pelajaran kayak gini sedang berlangsung, gurunya, ibu sedang menjelaskan, kalian wajib mendengarkan dengan baik-baik, tidak boleh sambil bercanda-canda, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, seseorang murid jika bersemangat ketika melakukan pembelajaran, maka gurunya akan juga merasa dihargai, merasa bersemangat juga dalam memotivasi anak muridnya itu belajar, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau yang disebut dengan ta'zim. Nah, jangan gurunya dipelirikin dengan sinis. Nah, jangan seperti itu, ya. Nah, yang terakhir yaitu hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, sebagai seorang murid hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan guru. Dengan posisi ini, seseorang murid akan merasa dekat secara emosional dengan gurunya. Nah, penjelasan guru akan lebih mudah didengar jika posisi duduk murid dengan gurunya itu dekat. Jangan
gurunya di depan sekali, muridnya sangat ke belakang, jadi yang belakang itu malah makin ke belakang. Nah, jangan seperti itu. Jika kalian mendengarkannya dengan baik-baik, maka guru juga akan merasa sangat dihargai. Nah, mungkin seperti itu. Sampai situ materi hari ini. Ada yang dipertanyakan atau ada yang belum paham, boleh langsung komen, langsung ibu jawab ya. Nah, baiklah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan atau kalian nggak ada yang nanya, jadi ibu anggap kalian semua udah paham ya. Jadi ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu dengan cara kita hormat kepada orang tua dan guru membuat hidup kita lebih mulia, membuat hidup kita diridhoi oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi karena tidak ada yang bertanya lagi, ibu langsung masuk ke sesi penugasan. Nah, ibu memberi kalian tugas, yaitu kalian memberi kesimpulan dengan bahasa kalian masing-masing, membuat video dengan bahasa kalian masing-masing materi yang ibu sampaikan hari ini. Karena dengan tugas itu berarti kalian paham apa yang ibu sampaikan dari awal hingga akhir, dan juga kalian hafalkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 tadi beserta artinya. Karena jadi di dalam video itu wajib dicantumkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 sebagai pedoman kita jika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat dan patuh kepada guru, kepada kedua orang tua kita, kepada orang yang lebih tua kita, dan kepada sesama kita. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa habis ini absen, ibu tunggu 10 menit setelah live streaming YouTube ini selesai di aplikasi grup WhatsApp. Jika tidak, maka ibu akan menganggap kalian tidak hadir. Nah, mungkin sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Ibu punya pesan-pesan untuk kalian. Kalian tetap semangat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga kita dapat bertemu di minggu berikutnya. Dan mungkin itu aja. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.